Kalau Anda sudah merasa dan mengasumsikan bahwa Andalah subjek peraturan itu, lalu apa tujuannya dari membuat peraturan di desa? Membentuk tatanan baru. Salam Geningan Berdesa. Istilahnya di sini kalau saya zoom adalah istilah bahasa Inggrisnya problem solving. Suatu peraturan itu dibuat untuk menyelesaikan masalah, jadi bukan sekedar ada dan diterbitkan lalu tidak ada gunanya. Fokus pada masalah ini ada dua hal. Yang pertama adalah Anda mencari masalah sosialnya dulu, kemudian mencari akar masalahnya. Nah, kalau mencari masalah sosial, bayangkan kita ini sebagai subjek peraturan. Nah, kita ini manusia yang sedang membuat peraturan hukum, dan peraturan hukum itu kembali pada manusia. Masalah sosialnya yang kita bahas sekarang adalah mengapa desa itu belum sepenuhnya memasukkan atau mengakui tradisi, kultur, dan hal-hal yang memang eksis secara adat di desa masing-masing. Akibatnya, ketika hal-hal semacam kewenangan hak asal-usul ini tidak muncul dalam perdesnya secara unik, maka desa cenderung tidak mengenali dirinya sendiri melalui peraturan yang dibuatnya. Jadi sangat terasing antara peraturan dengan kondisi yang nyata. Kemudian akar masalah. Akar masalahnya ini apa? Secara mudahnya kita bisa melihat bahwa kalau desa tidak mempunyai perdes daftar kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, dia kesulitan untuk merencanakan pembangunan desa berbasis hak dan kewenangannya sendiri. Tidak bisa mengatur dan memutuskan apa yang terbaik bagi desanya. Baik warga desa Tuber, kalau Anda sudah merasa dan mengasumsikan bahwa Andalah subjek peraturan itu, lalu apa tujuannya dari membuat peraturan di desa? Membentuk tatanan baru. Nah, di sini saya zoom. Tatanan baru seperti apa? Tatanan baru yang merepresentasikan kedaulatan desa itu sendiri. Susah payah undang-undang desa dibangun, disetujui, berbagai argumen begitu mulia, tetapi sayangnya tatanannya hanya berlangsung dogmatis. Ini kritik terhadap praktek-praktek perencanaan peraturan di desa yang hanya sekedar copy paste, sekedar ada dan warga malah tidak tahu mengapa ada peraturan itu dan apa gunanya. Nah, tatanan ini akan memudahkan interaksi antar institusi. Ada sekolah misalnya, edukasi apa, kemudian kaitan dengan aset desa, ada pasar desa, ada common pool resources, pohon, gunung, laut, sungai, dan seterusnya, atau sumber daya bersama. Apa hak dan kewenangan desa untuk mengatur, mengurus, sekaligus memutuskan yang terbaik bagi desanya. Langkah berikutnya dalam suatu diskusi, saya zoom pelan-pelan di sini, tentukan gejalanya, fenomenanya apa saja. Apakah di sana ada sumber mata air? Lalu siapa yang selama ini merawat? Ada mata air yang mudah digunakan untuk wisata. Seperti apa itu? Anda lakukan identifikasi. Dalam video ini Anda juga bisa saksikan contoh pengalaman saya secara pribadi mendampingi teman-teman di desa untuk mengidentifikasi gejala-gejala yang berkaitan dengan kewenangan desa itu sendiri. Nah, ketika menentukan gejala itu, Anda bisa menemukan secara panca indera, bisa dilihat mata, didengar oleh telinga, dan seterusnya. Anda mulai mendiskusikan aktornya siapa. Apakah pemerintah desa, PPD, atau sesepuh, tetua-tetua, dan sebagainya.
Aktor-aktor ini berkontribusi pada masalah tentang kurangnya pengakuan terhadap hak-hak desa ini, baik hak asal-usul maupun hak untuk mengatur dan mengurusnya sendiri. Bisa aktor dari dalam pemerintahan desa sendiri, bisa aktor dari luar desa juga. Nah, contohnya ada satu desa yang memang berdekatan dengan wilayah operasi CSR, maka mereka bisa memetakan CSR ini juga harus diperhitungkan dalam perdes kewenangan ini. Langkah berikutnya, tentukan perilaku apa yang cocok. Apakah perlu merawat mata air? Apakah perlu mengakui aset-aset desa yang selama ini terbengkalai dalam suatu sistem inventaris aset, sehingga nantinya pemerintah desa bisa menggunakan aset desa itu secara administratif untuk mendukung kinerja atau program-program yang bermanfaat bagi warga desa. Hati-hati ketika menentukan perilaku yang tepat, karena apa? Ini nanti Anda akan menemukan jawaban-jawaban baik secara spontan maupun sistematis yang akan dituangkan ke dalam peraturan ini. Langkah selanjutnya, ketika Anda sudah tahu banyak masalah ini, ternyata ada satu perilaku yang menjadi penyebab mengapa daftar kewenangan lokal ini kurang unik. Selain aspek penyebabnya atau faktor penyebabnya adalah pemerintah desa sekedar menerima draft dari luar desa, ada juga perumusan peraturan ini sekedar mengikuti pola-pola BIMTEK yang kurang melibatkan warga desa. BIMTEK itu bimbingan teknis, sekedar duduk manis, pulang terima file, lalu diubah saja nama judul kepala desanya sampai tanda tangannya. Ini sangat lucu bagi dunia hukum dan merugikan desa karena desa tidak mampu mengetahui potensi dan kekuatannya sendiri. Baik kawan-kawan sekalian, ini kira-kira gambaran besar bahwa teman-teman, sahabat-sahabat dan warga desa Tuber ini mampu menyusun pola-pola perilaku tentang hak asal-usul terlebih dahulu, barulah kemudian masuk ke perilaku kewenangan lokal berskala desa. Sekarang kita lanjut ke format. Banyak hal yang kita perlu pelajari dalam format peraturan desa. Saya sering menjumpai pola penyusunan peraturan tadi itu keliru mengambil format perdes juga. Saya skip dulu, kita lanjut dulu ke tahap memasukkan daftar kewenangan dulu. Jadi ini kita fokus ke pasal 3 dulu. Ini draft yang banyak sekali saya temui di beberapa tempat dan bahkan juga sudah menjadi perdes daftar kewenangan. Perihal mulai judul pengaturan sampai ke bawah nanti kita bahas. Yang penting fokus di pasal ini dulu. Apa sih yang dimaksud kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul? Kalau kita lihat beberapa kebiasaan menyusun peraturan ini, ada 5 hal yang menjadi isi pengaturannya. Kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul itu paling sedikit terdiri dari sistem organisasi masyarakat adat. Anda sudah bisa memahami soal masyarakat adat ini kalau melihat tayangan video sebelumnya. Kebiasaan-kebiasaan yang berakibat secara hukum yaitulah masyarakat adat. Sistem organisasinya macam-macam namanya. Kalau zaman prasejarah itu mulai sampai Bali kuno ada bernama
Banua, kemudian ada Suba. Nah, itu yang disebut sistem organisasi masyarakat adat. Sampai seterusnya pembinaan kelembagaan masyarakat yang menggunakan aspek tradisi, lembaga dan hukum adat. Ini agak hati-hati, hukum adat ini maksudnya bukan hukum adat yang dipositifkan, tetapi sebenarnya kebiasaan-kebiasaan di masyarakat yang punya akibat hukum juga. Kebiasaan yang berakibat hukum ini dipahami secara social law atau hukum sosial. Hukum sosial maksudnya perilaku-perilaku yang melanggar atau tidak melanggar itu diselesaikan dengan cara bukan sanksi, tapi diselesaikan dengan cara pemulihan. Istilah hukumnya restorasi. Kemudian tanah kas desa ini sebenarnya agak unik istilahnya, bukan tanah kas desa tapi ya tanah desa gitu aja. Lalu pengembangan peran masyarakat desa. Dengan catatan pengembangan peran masyarakat desa ini punya kekuatan adat. Jadi substansi hukum dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul ini menentukan ciri-ciri desa itu. Kalau desa itu tebal sekali adatnya, maka akan sangat banyak sekali daftar kewenangan hak asal usul. Tetapi kalau desa tipe urban, kemudian desa-desa yang dekat dengan lokasi industri dan punya interaksi yang kuat antara desa itu dengan industri, kemungkinan adatnya menipis. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah contoh. Setelah teman-teman berdiskusi berhari-hari di desa, ada hasil identifikasi dan inventarisasi daftar kewenangan hak asal usul ini. Contohnya, fasilitasi pelestarian tradisi pemeliharaan lingkungan. Kebetulan desa ini punya mata air atau sumber air. Ada yang sumbernya sumber airnya itu debitnya kecil, ada juga yang besar, dan itu menjadi sumber pengairan sawah dan bahkan menjadi air minum. Nah, dia masukkan, teman-teman desa ini sebagai subjek hukum memasukkannya ke sini. Di draft sebelumnya tidak ada, di dalam perdes sebelumnya mereka tidak serinci ini, hanya sekedar meniru perbub atau perda tentang kewenangan lokal dari kabupaten. Kemudian ada tradisi wiwitan panen. Setelah debat seru, mereka menyatakan ini perlu dimasukkan sebagai kewenangan hak asal usul. Kenapa? Supaya semua warga desa ini tetap dilestarikan beberapa hal, upacara-upacara atau kebiasaan-kebiasaan, mulai bibit, pembibitan ini, wiwitan panen, sampai dengan upacara minta hujan. Ini bahasa Madura ya, saya kurang canggih bahasa Maduranya atau enggak fasih, odo atau ojung, dengan kebiasaan-kebiasaan yang memang satu sisi menggunakan bahasa lokal, satu sisi juga menggunakan tradisi keislaman. Kebetulan desa ini memang tradisinya NU-nya sangat kuat, atau tradisi Nahdliyin sangat kuat. Kemudian kayak ruatan, sedekah bumi, gajegen atau penanganan bencana dengan cara gotong royong, itu mereka masukkan. Sangat penting di sini karena rawan bencana, entah itu longsor, entah itu sungainya mengalami banjir luap ke wilayahnya, sehingga ini perlu ditegaskan di sini, sehingga setiap orang yang datang ke desa ini bisa mengetahui, oh desa ini ternyata rawan juga. Nah, ini kegunaannya perdes kewenangan. Berikutnya, pelestarian swadaya. Nah, pelestarian swadaya ini memberikan suguhan atau sogun kepada kepala desa, kepala dusun, mutin, pawang, ya termasuk pawang hujan ya, dan kiai. Ini tidak pernah ada dalam perdes sebelumnya. Justru teman-teman berusaha menafsirkan, kita lihat di ayat 2 ini terhadap pasal 3 ayat 1 yang memang diambil dari substansi hukum perbub atau perda tentang kewenangan itu. Saya lupa persisnya ya, perbub atau perda, mungkin perbub. Nah, cara-cara
copy paste ini dibolehkan, tetapi dibatasi, dia harus dijelaskan. Jadi ada kata-kata di ayat 2, selain kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jadi frasa hukum ini tetap melanjutkan apa yang telah diungkapkan dalam ayat 1, sistem organisasi sampai pengembangan peran, tapi dia mengembangkan sendiri. Nah, hati-hati, beberapa perdes itu tidak ada subjek hukumnya. Nah, di sini saya coba zoom. Di sini ada tulisan desa. Ini menegaskan sebagai subjek peraturannya. Siapa yang melakukan inventarisasi desa? Jangan sampai kata-kata desa ini dihapus. Kalau kita baca lengkap, selain kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, desa telah melakukan. Jadi desalah yang melakukan identifikasi dan inventarisasi ini. Jadi bukan orang lain. Ini maksud dan spirit dari Undang-Undang Desa, bahwa desalah yang berdaulat sebagai subjek hukum untuk melestarikan dan bahkan mengakui hak asal usul. Termasuk sukuen atau sogwen ini sebagai bentuk penghormatan, sehingga kepala desa, kepala dusun dan seterusnya itu bukan sekedar pemimpin administrasi ngurusi aplikasi Siskudes atau apa, bukan. Dia adalah pemimpin rakyat desa, mulai ngurusi orang lahir sampai mati, ya dialah yang ngurus. Jadi jangan khawatir, jadi kepala desa itu lebih berat daripada presiden, ngurusi semua peristiwa yang terjadi pada manusia. Berikutnya, teman-teman desa ini memetakan dan melakukan inventarisasi begini. Setiap desa itu rawan konflik, maka untuk menciptakan pola kerukunan, teman-teman memasukkan sholawatan, rotibul hadat, yasinan, tahlilan, jamaah waqiah dan seterusnya. Panjang sekali istilah-istilah ini. Boleh menggunakan istilah bahasa Indonesia dan bahasa Madura. Contohnya walimah dalam kurung konjengan atau konjengan, ya, kurang paham saya. Boyongan, nah ini di bawah ini apa ini istilahnya, bungkar laos. Nah, teman-teman, inilah pola menyelamatkan, melestarikan, bahkan mengakui tradisi-tradisi yang sudah ada dalam bahasa aslinya, tetapi juga ada teknik penulisannya. Bahasa aslinya ini dalam kurung tapi dijelaskan. Kalau memang nggak ada, ya sudah tulis apa adanya. Toh ini kan membuat warga desa supaya paham. Nah, channel ini akan terus mencari contoh-contoh yang terbaik ya tentang kewenangan ini. Berikutnya gini, di dalam Perbup atau Perda tentang kewenangan itu kan ada pelestarian tradisi pemerintahan adat. Nah, di sini teman-teman mengakui bahwa tradisi pemerintahan yang menghormati adat itu sepertinya fokus pada pemerintahan yang menghormati leluhur desa. Melalui apa? Misalnya pelestarian organisasi yang dikenal sejak dulu. Contohnya juru air, juru kunci makam, selamatan, sampai aktivitas pemugaran makam leluhur atau bujuk. Anda terus terang, mungkin Anda pernah menjumpai beberapa upacara-upacara atau kebiasaan membersihkan makam leluhur di beberapa desa. Nah, ini penting untuk dimasukkan di sini supaya semua tahu dan tidak putus antar generasi. Pemerintahan yang berjalan atas dasar perintah dari yang diperintah, yang modelnya seperti ini. Pemerintahan desa dengan model frasa hukum seperti ini berarti dia memerintah berdasarkan usulan aspirasi dari yang diperintah. Pemerintah desa itu menjalankan pemerintahan atas usulan dari juru air, di mana juru air adalah sosok yang diperintah. Selamatan desa, siapapun yang mereka itu yang diperintah oleh pemerintah desa, tetapi mereka lah yang aspirasinya dijalankan oleh pemerintah desa ini. Ini saya menemukan makna yang luar biasa melalui perdes ini, bahwa pemerintahan desa itu kembali ke pemerintahan yang berbasis rakyat, bukan pemerintahan yang birokratis. Karena pemerintahan yang birokratis itu cenderung
pemerintahan yang dijalankan oleh perintah atasan, bukan pemerintahan yang menjalankan suatu tata pemerintahan atas dasar yang diperintah. Yang diperintahlah justru yang berkuasa. Kita lihat lagi nih, pelestarian tradisi pemerintahan desa yang bermasyarakat, sambang dusun, jalan-jalan ke dusun, mediasi masyarakat desa kalau konflik hukum waris, konflik tanah itu luar biasa. Kalau di beberapa desa ini kan tanah itu sangat melekat dengan identitas subjek orang atau orang itu sendiri ya. Satu mau baduk saknya ribuni. Kemudian upaya-upaya perdamaian untuk mengatasi konflik, dan juga ada aspek pencegahannya untuk menjaga keamanan dan ketentraman desa. Satu hal lagi yang berikutnya adalah pengelolaan tanah ganjaran. Ini istilah untuk semacam tanah yang sejak dulu memang menjadi hak kepala desa terpilih dan perangkat desa untuk mendapatkan sesuatu dari tanah itu. Nah, selama ini kan sudah ada prakteknya, tinggal diakui masuk ke dalam ini. Desa ini kebetulan mengantisipasi konflik tanah ya. Sehingga di dalam kewenangan asal-usul ini pemerintah desa memasukkan norma inventarisasi dan perlindungan terhadap hak atas tanah. Jadi kalau ada warga yang turun-temurun punya tanah tapi tidak punya mungkin sertifikat sesuai dengan hukum positif ya, maka mereka ini pemerintah desa melindungi warganya dengan cara ya membantu inventarisasi dan menjadi saksi. Ini bermanfaat sekali loh kalau untuk desa-desa yang kelak mengalami konflik. Saya pernah lihat di Ambon ya, misalnya konflik BPN-nya dibakar, nggak ada arsip, maka para tetua-tetua adat atau kepala desa, bapak raja itu menjadi saksi siapa sebenarnya yang memiliki tanah ini. Dipanggil semua keturunan-keturunan itu yang memiliki tanah, disepakati dalam suatu musyawarah, kemudian musyawarahnya dijadikan alasan hukum agar pemerintah supradesa segera mempunyai otoritas untuk menetapkan status tanah itu menjadi milik keluarga A, B, C, D gitu. Dan yang terakhir ada seni bela diri, ada seni musik ya, hadroh dan sebagainya. Mereka ingin mengembangkan menjadi satu wisata misalnya. Tetapi sebelum melangkah jauh ke sana, teman-teman dari desa ini memasukkan seni pencaksilat, hadroh dan pengembangan seni berdasarkan sejarah asal-usul ke dalam norma hukum ini. Kurang lebihnya begitu. Warga desa Tuber kita sudah belajar memasukkan bahasa hukum ke dalam naskah perdes ini berdasarkan pemetaan tadi. Jadi kalau teman-teman jalan-jalan ke desanya ya sambil diskusi dengan warga gitu, mudah mendapatkan informasi dan pengetahuan. Nah, pengetahuan itu kemudian dimasukkan ke dalam perdes. Tahap kedua, kalau tahap pertama tadi memasukkan daftar kewenangan asal-usul, sekarang bagaimana memasukkan kewenangan lokal berskala desa. Nah, dalam perbu di supradesa itu ada contoh. Kewenangan lokal berskala desa itu apa saja? Pengelolaan tambatan perahu, pasar desa, dan seterusnya. Saya scroll ke bawah. Air minum berskala desa, embung desa, dan seterusnya. Ini versi pemerintah kabupaten. Tetapi di desa ada karakteristik unik. Oleh karena itu, atasi dengan bahasa hukum ini. Selain kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, desa sebagai subjeknya telah melakukan identifikasi bla bla bla. Sehingga di sini bahasa hukumnya jadi terang benderang. Bukannya begini, selain kewenangan lokal skala desa, berikut ini ada daftar kewenangan lokal yang lain misalnya gitu. Tapi subjeknya siapa yang melakukan? Nah, di ayat 2 ini menegaskan desa lah gitu, sebagai subjek yang membuat pengaturan dan melaksanakannya sendiri. Apa saja di sini? Panjang sekali daftarnya, misalnya pembentukan organisasi pemerintah desa. Sebagai informasi, di Jawa Timur pernah ada yang menguji ke Mahkamah Agung.
bahwa perangkat desa sebagai bagian dari pemerintah desa itu timnya saja untuk rekrutmen ditetapkan oleh Supradesa. Itu sudah ditolak oleh Mahkamah Agung. Putusannya nanti bisa Anda cek pada tulisan-tulisan saya di buku maupun di internet, bahwa desa lah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur rekrutmen itu. Sayangnya putusan Mahkamah Agung ini memang tidak populer. Ya mungkin direkomendasi lah buat channel Desa Tuber akan membahas lain waktu tentang putusan ini. BPD itu bukan urusan Supradesa loh, desa. Proses pemilihannya seperti apa, penetapannya seperti apa, kemasyarakatan desa juga begitu. Kalau ada yang tanya BPD mengapa dilantik oleh bupati, itu hanya melantik, tapi bukan berarti BPD tunduk di bawah kekuasaan bupati. BPD bagian dari institusi permusyawaratan desa. Nah, lembaga kemasyarakatan desa ini yang saya jumpai agak unik ini. Jadi di desa ini dan sekitarnya itu kalau disebut lembaga kemasyarakatan desa, LKD itu dibuat organ sendiri, padahal tidak. Dalam undang-undang desa yang disebut lembaga kemasyarakatan desa itu contohnya ya Karang Taruna, PKK, atau organisasi yang bisa dibentuk skala lokal. Membentuk organisasi petani silahkan saja, itu bagian dari lembaga kemasyarakatan desa. Jadi bukan LKD huruf besar begitu, LKD. Salah kaprah implementasi undang-undang desa ini masih butuh proses untuk berkembang. Berikutnya Anda bisa menyaksikan misalnya memasukkan pengembang kapasitas, penyelenggaraan administrasi dan seterusnya itu masuk. Pilkades, penyelenggaraan pemilihan kepala desa, itu urusannya desa sebenarnya, tapi ada norma sosial dan bahkan praktek-praktek hukum. Pilkades itu lama sekali sehingga penjabat kepala desa di desa ini dan beberapa lainnya berlangsung sangat lama tergantung uang yang ada dari kabupaten. Ini yang agak menyulitkan sebenarnya praktek Pilkades yang demokratis dan sesuai undang-undang desa. Lain kali kita bisa membahasnya. Tetapi yang paling penting di sini adalah Pilkades itu haknya dan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurusnya sendiri. Kemudian pelestarian sumber daya air dimasukkan ke sini. Ada agenda konservasi dan seterusnya. Manfaatnya apa? Ini warga semakin tahu. Oh, kita punya mata air ya yang harus dilindungi, tidak boleh dirusak. Kemudian tata ruang desa. Nah, tata ruang desa ini yang kajian yang sangat penting tetapi belum banyak dilakukan. Tata ruang kabupaten sudah banyak, RT RW itu. Tapi tata ruang desa yang warga tahu digambar secara sederhana, tahu mana ruang untuk pertemuan publik, untuk pertanian dan seterusnya, ruang perdagangan, ini penting digambar sehingga orang kalau masuk ke desa ini paham pemanfaatan ruangnya untuk apa. Nah, aset desa juga begitu. Ini sengaja dirinci ya, ada istilah penggunaan aset desa. Maksudnya aset desa itu kalau digunakan oleh kekuatan institusi di desa, misalnya BUMDesa, itu tidak perlu pindah tangan, tetap tercatat sebagai aset desa. Ini penting kawan-kawan sekalian karena banyak desa yang tidak nyusun daftar inventarisasi aset desa. Nah, ini untuk menyepakati bersama agar desa ini juga mulai konsisten melakukan inventarisasi terhadap aset desa. Kemudian ada istilah pemanfaatan dan pemindah tanganan. Semuanya harus disetujui dalam musdes. Jadi musyawarah desa ini jangan dibatasi anggarannya cuma 2 kali 3 kali gitu. Kalau bisa banyak. Kenapa? Karena penataan desa yang partisipatif itu butuh waktu dan penyepakatannya kan kadang berjalan spontan. Nah, musyawarah desa ini ya, tentunya diselenggarakan oleh BPD atas fasilitasi pemerintah desa. Banyak sekali beberapa hal di sini, mulai pungutan desa ini paling sensitif.
Pungutan desa itu dibatasi ya kalau kegiatan yang dipungut itu benar-benar menggunakan aset desa. Bahkan ini ada, saya ingat perdebatannya penarikan iuran sumbangan ini. Kadang-kadang juru air misalnya itu kan terlalu rumit kalau disumbang pakai APBDes, jadi warga saja sukarela. Nah, ini perlu dimasukkan di sini supaya tidak ada kecurigaan-kecurigaan yang tidak perlu. Bahwa uang itu dari mana, dia dapatnya dari mana, dan seterusnya. Jadi pengakuan terhadap swadaya kegotong royongan. Ada juga pengembangan usaha produktif. Ada warung, di situ memang kebetulan banyak warung. Ada pertanian organik, kelompok-kelompok petani, perikanan, peternakan, kerajinan, kebun desa, dan kalau perlu wisata berbasis pelestarian lingkungan. Jadi kalau merencanakan daftar kewenangan ini, pastikan yang sudah ada termasuk juga secara progresif apa yang mau dilakukan. Contohnya warung desa ada, masukkan. Wisata untuk pelestarian lingkungan, katakanlah belajar di pertanian organik, masukkan juga. Kebetulan desa ini ada kerjasama dengan perusahaan tertentu mengembangkan pertanian organik dan bisa potensi menjadi pelestarian lingkungan sekaligus wisata. Pasar desa ini juga kaitan, desa ini kerjasama dengan perusahaan. Pasar desa didirikan di atas aset desa, lahannya itu, sehingga mereka membutuhkan gimana ya mas caranya mengakui dalam kewenangan. Selama ini kan nggak ada, masukkan, mulai bangun sampai pengelolaan, jangan cuma pasar desa gitu aja. Nanti bisa tersendiri pengaturan tentang pasar desa itu. Lalu penyertaan modal, ini perlu dirinci ya. Jadi penyertaan modal dari pemerintah desa dan atau masyarakat desa itu yang ditujukan kepada BUMDesa itu untuk apa saja? Untuk apa ini? Misalnya pengelolaan pasar desa, wisata olahraga dan seterusnya. Kalimat-kalimat ini bahasa hukum ini karena di desa ini sudah diskusi. BUMDesa akan melakukan layanan usaha apa saja. Pasar desa, wisata olahraga, tanah motocross, pertanian organik, perikanan, dan seterusnya. Lalu pemanfaatan tanah desa untuk kepentingan usaha dan nanti hasilnya sebagai sumber PADES, pendapatan hasil desa. Itu penting ditulis supaya tidak ada permainan elit-elit memanfaatkan tanah desa bukan untuk PADES. Pelaksanaan kerjasama BUMDesa dengan BUMDesa lain dari desa lain ini juga menarik karena tidak untuk kemungkinan di kecamatan ini kan banyak BUMDesa juga baru bergerak, baru berdiri. Nah, nggak mungkin lah saling bersaing, maka desa berhak mengatur dan mengurus kerjasama antar BUMDesa ini. Persoalan yang melakukan BUMDesa itu atau difasilitasi kepala desa dan seterusnya, silahkan itu dilakukan secara kolektif. Kerjasama antar desa jangan lupa dimasukkan, baik kerjasama antar desa yang nanti pelakunya adalah BUMDesa. Ini yang disebut aktornya siapa dalam sesi draftologi tadi ya, sesi awal. Ini aktornya ini BUMDesa yang dimiliki oleh 2 desa atau lebih. Kemudian ada upaya komunikasi. Ini gini ceritanya. Desa ini kan cenderung selalu dapat perintah ya, mau stunting, mau kesehatan ibu dan anak, terus kenakalan remaja, gangguan jiwa. Nah, ini penting untuk diakui. Tetapi batasannya adalah desa hanya melakukan fasilitasi pelayanan upaya kesehatan promotif dan preventif. Kenapa? Kalau tindakan-tindakan kesehatan kuratif dan rehabilitatif itu sudah kewenangan supradesa seperti puskesmas dan rumah sakit dengan rujukannya. Sistem rujukan regional dan lainnya itulah yang dibahas di sini. Tetapi kalau upaya penyihatan tradisional ini masih bagian dari promotif dan preventif. Nah, jadi kalau ada agenda stunting itu nggak usah terlalu ribut. Desa juga punya sendiri, tetapi dibatasi, dia hanya promotif dan preventif. Jangan terlalu melebar-lebar pada urusan desa harus mengatasi stunting sendirian. Itu enggak juga, dia hanya promotif dan preventif saja. Untuk pengobatan serahkan pada supra desa. Kemudian nakes atau tenaga kesehatan dan alkes alat kesehatan. Ini penting juga. Kalau pemerintah desa bisa menyediakan sendiri, kenapa tidak? Tetapi desa tidak menyediakan nakes dan alat kesehatan itu, hanya fasilitasi nakesnya. Kenapa? Karena nakes atau tenaga kesehatan itu punya
stratifikasi atau standar profesi sendiri. Alat kesehatan pun juga begitu. Tapi tidak ada kelirunya kalau dua hal ini bisa kerjasama dengan institusi kesehatan ya. Yang penting kalau memang desa mau menganggap kesehatan ini sangat penting, maka bisa aja beli. Contohnya di era pandemi COVID-19, alat tembak itu mengukur suhu bisa aja dibeli oleh BUMDesa atau pemerintah desa. Nah, yang menggunakan macam-macam, bidan desa, perawat desa, pondok bersalin, lembaga kemasyarakatan, dan mungkin pos kesehatan desa. Ini varian-variannya akan banyak sekali kesehatan ini, karena di era pandemi COVID-19 tentu desa tidak bisa dianggap sepele. Perannya sangat penting. Sayang kalau peran itu tidak diakui dalam perdes ini. Begitu kawan-kawan sekalian, termasuk juga ada pelayanan sosial dasar, itu Anda harus masukkan supaya hal-hal untuk akses rumah tangga miskin, pengangguran, dan difabel itu tidak hilang dari agenda pemberdayaan. Peta sosial desa, sistem administrasi, pendataan penduduk, arsip desa, batas desa, ini rumpun kewenangan untuk administrasi pemerintahan desa. Sampai ke bawah, Anda akan melihat fasilitas edukasi, bahkan sudah gender mainstreaming. Jadi edukasi terhadap masyarakat desa. Ini kejadiannya adalah desa ini pernah bekerja sama dengan Supra Desa untuk promosi anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini penting dimasukkan. Dan hukum pelatihan paralegal ini sinkron perdes ini dengan prioritas penggunaan dana desa untuk paralegal. Jadi teman-teman aktivis hukum silakan masuk ke desa, di mana desa diajak kerjasama untuk menjadi paralegal. Paralegal itu orang yang tidak berlatar belakang ilmu hukum, tetapi dia bisa belajar dan ikut menemani advokat. Silakan bagi organisasi paralegal untuk kerjasama. Kemudian pembentukan peraturan, mulai perdes dan sebagainya, itu haknya desa, bahkan kewenangan desa. Artinya kalau Anda membuat perdes tidak perlu harus menunggu biro hukum. Mereka itu terakhir saja. Kalau memang ada rancangan yang penting, itu hanya berlaku misalnya untuk APBDes, RPJMdes, keuangan desa misalnya. Itu yang kaitan kolaborasi semacam kolaborasi dengan sistem-sistem yang supra desa itu. Tapi kalau urusan kewenangan lokal, kemudian urusan seperti ini ya, membuat perdes pengelolaan sampah, itu tidak perlu kita harus diskusi dengan banyak orang. Kalau memang pemerintah supra desanya rajin dan cerdas, ikut diskusi dan paham betul soal cara berhukum, ya monggo saja. Tetapi kalau enggak usah mencampuri. Kalau enggak ngerti malah membuat rumit dan enggak ada gunanya. Kemudian teknologi yang bermanfaat bagi pelestarian lingkungan. Ini sampah ini penting karena kebiasaan membuang sampah yang sembarangan ini kan juga harus diatasi dengan teknologi pengolahan sampah. Tapi next time lah mereka akan membiayai ini sebagai sebuah cita-cita hukum layak untuk dimasukkan. Kemudian sistem informasi. Nah, ini tidak harus sekarang, tetapi desa bisa juga menyediakan sistem informasi sendiri. Panjang sekali kawan-kawan sekalian. Aspek ketahanan sosial, musyawarah antar desa adalah menjadi ujung dari daftar kewenangan lokal berskala desa ini. Oke, sampai di sini Anda bisa melihat selintas ujung dari daftar kewenangan ini, terutama kewenangan lokal berskala desa adalah kerjasama antar desa. Bisa pemberdayaan antar desa, pembangunan antar desa dan sebagainya. Ketika masalah ini tidak mungkin dilakukan oleh satu desa, saling kerjasama. Saya scroll sekarang ke atas, kita membahas singkat tentang format. Format burung Garuda itu berwarna hitam putih. Jangan pakai Garuda emas, karena Garuda emas hanya digunakan untuk lembaga negara. Desa ini bukan lembaga negara, jadi cukup hitam putih saja. Kalau Anda tanya dasar hukumnya apa, dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang teknis pembuatan peraturan di desa.
Kemudian di bawahnya ditulis Kepala Desa Sumberjo, maksudnya subjek hukumnya yang diakui oleh Undang-Undang Desa itu dicantumkan di bawah lambang Garuda Pancasila, Kepala Desa Sumberjo. Baru kabupatennya di bawah, jangan terbalik. Untuk perdes itu kepala desa dulu baru kabupaten. Langkah berikutnya menyusun peraturan desa mana Sumberjo nomor sekian tahun sekian tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa. Ini judul pengaturan. Nah, berikutnya frasa dengar rahmat Tuhan Yang Maha Esa ini sebagai bentuk religiusitas bahwa Anda membuat peraturan ini tidak main-main. Anda ada unsur spiritualitasnya, Anda pertanggungjawabkan sendiri. Kalimat berikutnya adalah Kepala Desa Sumberjo. Nah, sebagai hukum. Ini seperti berkata-kata, mengapa ada koma di sini. Kepala Desa Sumberjo, koma. Menimbang. Menimbang ini maksudnya considerance, istilahnya considerance ya. Considerance itu untuk memasukkan bahasa hukum apa alasannya perdes ini dibuat. Menimbang A untuk melakukan pengakuan. Nah, jelas pengakuan penghormatan terhadap tradisi inilah nilai-nilai berdesa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini berdesa yang berilmu hukum, tapi ilmu hukum juga berdesa. Jadi kalau merancang peraturan itu harus mencantumkan nilai berdesa. Kalau tidak ya apa bedanya dengan peraturan daerah atau peraturan bupati. Kemudian alasan kedua, pengakuan terhadap hak asal usul dan seterusnya. Ini alasannya. Alasan ketiga, alasan penetapan bahwa alasan A dan B itu perlu ditetapkan dalam daftar kewenangan. Dari nilai-nilai berdesa tadi dan pengakuan hak asal usul dan seterusnya ditetapkan. Nah, alasan penetapan ini muncul di C. Berikutnya D ini norma, kalimatnya nih. Perlu menetapkan perdes tentang, hati-hati jangan niru copy paste di sini. Nanti filenya Anda bisa dapatkan di link deskripsi. Langkah berikutnya, kita menjelaskan atau diskusi sedikit tentang mengingat. Mengingat itu diawal dari undang-undang tentang pemerintahan daerahnya sendiri. Jadi kalau ini Jawa Timur ya nomor berapa gitu. Di Probolinggo kasus ini misalnya undang-undangnya apa membentuk. Kemudian baru undang-undang desa, terus lanjut ke undang-undang pemerintahan daerah. Ini ada maksudnya. Undang-undang desa tentu menjadi dasar hukum yang paling utama kaitan yang memerintahkan dan mengatur soal kewenangan desa ini. Jadi jangan lupa. Undang-undang Pemda, kenapa kok nomor berikutnya ya? Karena nomornya saja. Jadi kalau penyusunan peraturan ini nomornya tahunnya dulu dilihat 2014, lalu nomor 6 dulu baru nomor 23. Berikutnya peraturan yang lebih sempit yaitu PP dicantumkan di sini. Ini kita cantumkan PP 43 dan seterusnya. Kalau ada yang pengubahan kalimatnya ini sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP 11 tahun 2019. Ingat ya, teman-teman mungkin ingat peristiwa PP ini kan kaitan siltap, tapi tetap harus dicantumkan karena dia bagian dari satu kesatuan hukum PP itu. Berikutnya PP 60 yang juga telah diubah terakhir kali dengan PP nomor 8 ini kaitan dana desa dan seterusnya. Perlu diungkapkan di sini karena PP dana desa itu bisa dilakukan untuk membiayai daftar kewenangan asal usul dan kewenangan lokal skala desa. Itu kaitannya. Jadi dana desa itu kalau nggak pakai kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa ya nggak bisa digunakan. Jadi teman-teman ingat, itulah prinsip berdesa kita. Berikutnya ada Permendagri tentang pedoman teknis penyusunan peraturan di desa. Nah, ini kalau Anda cari download itu Permendagri ini isinya ya format perdes dan sebagainya. Format dalam video ini mengambil juga dari Permendagri, lampiran Permendagri 111. Kemudian Permendesa nomor 2, memang pada waktu ini Permendesa tentang Musdes tahun 2019 sudah dicabut.
diganti yang baru. Tidak begitu banyak sebenarnya perubahannya, tetapi kenapa kok dicantumkan di sini, karena ini perdes yang sudah dibuat sekitar tahun 2019, jadi lebih dulu daripada Permen Desa. Pertanyaannya, apakah penting untuk diubah lagi perdes ini? Menurut saya tidak perlu. Kenapa? Kalau hanya alasannya dogmatis, dan kita cek secara hukum dogmatis Permen Desa 2002 tahun 2015 dengan Permen Desa yang baru tentang Musdes itu tidak begitu banyak perubahan. Jadi hanya sama-sama mengatur bahwa kalau menyepakati inventarisasi kewenangan dan seterusnya harus melalui Musdes, berita acaranya seperti apa, dan format-formatnya hampir sama. Saya kira tidak banyak yang berubah. Kemudian Permendagri tentang kewenangan desa ya cukup dikutip sebagai bentuk peraturan yang melandasi perlunya perdes ini. Ada Perbup Probolinggo, jadi saya koreksi ya, tadi saya nyatakan perda, ini Perbup aja. Perbup ini jangan ditiru atau copy paste serta merta dalam perdes. Biarkan Perbup ini menjadi landasan di pasal-pasal tertentu, tapi dilanjutkan dengan kata-kata tadi ya, selain ketentuan dalam Perbup ini menyangkut asal usul apa, Anda kembangkan sendiri. Tadi di video Anda bisa mundur ke tayangan sebelumnya. Lalu dengan kesepakatan bersama, ini frasa hukum yang penting. Jadi menegaskan bahwa peraturan di desa itu dibuat atas dasar kesepakatan, bukan persetujuan. Kalau persetujuan dia masuk ke peraturan perundang-undangan yang hubungannya antara presiden dengan DPR. Tapi kalau ini kesepakatan, jadi demokrasinya berbeda. Ini bukan demokrasi prosedural, tapi demokrasi deliberatif, demokrasi yang berdasarkan permusyawaratan, bukan demokrasi yang berdasarkan perwakilan. Kalau perwakilan Anda ada kontestasi, tapi kalau kesepakatan harus sepakat dulu. Kalau nggak sepakat, tunda dulu perdesnya. Tapi kalau di undang-undang tidak. RUU itu kalau nggak disetujui oleh presiden 20 hari atau berapa puluh hari setelah itu tetap dianggap berlaku. Nah, itu politik tingkat tinggi itu. Tapi kalau di desa tidak perlu, itu kesepakatan aja. Kalau belum sepakat ya terus sampai sepakat. Di sini ada BPD sebagai representasi institusi demokrasi permusyawaratan dan kepala desa sebagai subjek hukum memutuskan. Nah, ini frasa memutuskan dilanjutkan dengan menetapkan, maksudnya kedua institusi ini BPD dan kepala desa sudah sepakat dalam Musdes ya, memutuskan untuk menetapkan secara hukum perdes tentang ini. Baik, warga Desa Tuber, kita lanjutkan di bab 1. Bab 1 ini tidak perlu panjang-panjang. Desa itu cukup menyatakan desa adalah desa Sumberjo, kedudukannya di mana. Tidak perlu Anda mengutip desa adalah sesuai dengan pengertian dalam Undang-Undang Desa. Jadi kalau definisi hukum ini ada dua maksud. Desa itu, istilah desa ini selalu diulang-ulang dalam pasal-pasal berikutnya. Jadi tidak perlu Anda mencantumkan definisi semua panjang, tidak perlu. Yang penting dia selalu digunakan berulang-ulang dan penting sekali di pasal berikutnya, sehingga kita hanya perlu mencantumkan kata desa, pemerintah desa, kepala desa dan seterusnya, karena dia selalu diulang-ulang dan punya makna sendiri. Jadi kalau menyebut pemerintah desa itu ya kepala desa dibantu dengan perangkat desa di Sumberjo, kepala desanya kepala desa Sumberjo, langsung konkret aja. Musdesnya ya Musdes di Sumberjo, APBDes APBDesnya Sumberjo, Bumdesanya Bumdesa. Nah, namanya apa? Kalau memang nggak perlu nama, nggak masalah juga. Lanjut kita ke tujuan. Ini sangat normatif sebenarnya. Tujuan ini supaya memudahkan orang yang tidak terlibat dalam perumusan pengaturan ini paham. Pengaturan ini apa? Jadi bukan tujuan seperti alat tujuan proyek, bukan. Itu tujuan pengaturan. Tujuan pengaturannya adalah memberikan pengakuan dan penghormatan, menjamin pengakuan terhadap asal usul dan seterusnya, menjadi dasar bagi kebijakan. Poin C ini kita harus pahami bersama warga Desa Tuber bahwa kalau perdes ini sudah mengakui dan menghormati, maka dia menjadi dasar kebijakan. Jadi jangan jadikan perdes ini cuma main-main. Dia jadi dasar kebijakan program. Kira-kira begitu. Kewenangan lokal mengalir, kewenangan asal usul mengalir, seterusnya pada berbagai program.
Tadi sudah kita bahas. Jadi setelah tujuan, kita masukkan hasil inventarisasi ke dalam pasal 3 ayat 2 ya, dan pasal 4 ayat 2, kewenangan hak lokal. Saya tarik ke bawah. Prosedur penyelenggaraan ini cukup singkat saja. Jadi ada langkah sosialisasi yang perlu dirumuskan. Jadi satu saat kalau membuat peraturan ini perlu sosialisasi dulu. Maaf batuk. Kemudian langkah kedua, BPD bersama Pemdes menyelenggarakan Musdes. Untuk apa? Membahas dan menyepakati daftar usulan kewenangan ini. Hasilnya dari kesepakatan itu Anda tuangkan dalam berita acara dan tetapkan dengan Perdes, maksudnya Perdes ini. Lalu pemerintah desa bersama BPD dan lembaga kemasyarakatan desa dan warga desa lainnya bertanggung jawab untuk melaksanakan daftar ini. Jadi sebaiknya daftar kewenangan Perdes ini juga diedarkan di warga. Kalau perlu setelah ditandatangani, Anda save as filenya itu extension PDF, sebarkan lewat grup-grup WhatsApp atau yang lainnya. Aspek pembiayaan pemerintah desa. Jadi ada tanggung jawab pemerintah desa. Kalau peraturan desa itu selalu ada pembiayaan. Kalau membuat Perdes nggak ada pembiayaannya, untuk apa peraturan dibuat? Dia tidak bisa menyelesaikan masalah. Di sini pemerintah desa bertanggung jawab membiayai semuanya ini menggunakan APB desa. Nah, bagaimana kalau swadaya iuran? Sebenarnya ada model pencatatan iuran dan swadaya itu dalam APB Des. Anda bisa cek dalam nomenklatur APB desa. Kami pernah diskusi di desa ini. Mau mencatat iuran dan sumbangan itu bisa saja, itu dimungkinkan di APB Des, lalu dikeluarkan lagi untuk organ-organ yang membutuhkan, baik itu organ yang adat, yang juru air dan sebagainya, maupun organ-organ lain. Baik. Langkah terakhir, ketentuan penutup. Karena Perdes ini mencabut Perdes sebelumnya yang Perdes copy paste, itu copy paste, maka dalam pasal ini ditulis pada saat Perdes ini mulai berlaku, Perdes sebelumnya nomor 2 tahun 2018 tentang bla 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 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Konsekuensinya Perdes inilah yang dianut atau dijadikan panduan untuk kebijakan, bahkan dijadikan untuk gerakan di desa ini. Tetapi Perdes sebelumnya yang copy paste nyatakan tidak berlaku. Terus bagaimana Mas kalau nanti ada yang tanya dari Supradesa? Yuk tunjukkan saja Perdesnya. Nah, makanya di sini ada satu problem lagi ya. Pemerintah desa itu perlu membuat satu daftar inventaris Perdes. Bahkan BPD sendiri juga perlu mencantumkan itu. BPD ini kan belum begitu banyak ya melakukan hal-hal administrasi proses pembentukan peraturan di desa. Nah, ini saatnya untuk membuat sistem itu. Jangan ikuti sistem kabupaten. Jadi lembaran desa itu penting dibuat dengan cara yang sederhana saja, tabel-tabelnya. Atau saat nanti kita bisa bahas lagi, kalau dibutuhkan nanti kita ulas dalam video ini. Akan kita ulas dalam channel ini. Lalu ketentuan penutup diakhiri dengan frasa ini, keberlakuan. Jadi Perdes ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan diletakkan dalam lembaran desa. Tadi saya sudah ungkapkan bahwa lembaran desa itu penting sekali loh kawan-kawan untuk dibuat. Kalau bisa lembaran desanya dinomori seperti ini, tahun 2019 nomor 2. Jangan pakai nomor yang embel-embel seperti nomor SK ABC itu gaya Pemda itu. Kalau Perdes kuat. Lembaran desa ini maknanya adalah Perdes itu punya kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang loh. Daya ikatnya juga begitu. Jadi bukan sembarangan. Jelas akhirnya kita ada frasa ditetapkan di desa mana, pada tanggal berapa, kepala desanya siapa, nama saja, jangan pakai nama plus gelar. Doktor, insinyur enggak boleh. Hanya nama. Kalau haji gimana? Boleh. Datuk gimana? Boleh. Tapi tidak boleh pakai gelar akademis. Kalau buat surat menyurat silakan aja, tapi kalau dalam peraturan hukum tidak boleh pakai nama gelar. Lalu di sini diundangkan di desa mana, karena 9 sekdesnya nggak ada, memang belum ada pengisian, maka dia diwakili oleh kepala seksi. Tapi kalau di desa Anda sudah ada sekdesnya, ya silakan ditulis namanya saja. Baik, warga desa Tubers, silahkan bisa memutar ulang video ini kalau belum jelas. Kalau ada pertanyaan ya silahkan kirim email.
Dan beberapa naskah yang bisa Anda unduh ada di bagian keterangan atau deskripsi video ini. Salam berdesa.